Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Konsep hak dan kewajiban. Pengertian daripada hak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat pihak lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kemudian kewajiban. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Maka daripada itu kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Nah, sumber hak dan kewajiban. Hak asasi manusia itu bersumber pada kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, di mana hak-hak itu sejak ada mulai pada sejak manusia itu lahir sampai nantinya akan meninggal, dan hak-hak tersebut itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Nah, kemudian kewajiban warga negara timbul karena adanya peraturan perundang-undangan. Nah, adapun hak warga negara yang diatur dalam undang-undang yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Kemudian hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, pasal 28A. Kemudian hak untuk membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah, pasal 28B ayat 1. Kemudian hak atas keberlangsungan hidup. Kemudian hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan juga demi kesejahteraan hidup manusia. Nah, pasal 28C ayat 1. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Itu ada pada pasal 28C ayat 2. Kemudian hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Terdapat pada pasal 28D ayat 1. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Nah, kemudian kewajiban warga negara yang terdapat dalam undang-undang yaitu wajib menaati hukum dan pemerintah. Jadi ketika ada hukum yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun aturan, maka itu wajib kita taati. Nah, sesuai dengan pasal 27 ayat 1 tadi, yaitu wajib menaati hukum dan pemerintahan. Kemudian wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Itu pasal 27 ayat 3. Nah, kemudian wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28J ayat 1. Di sini kita mengetahui bahwa setiap orang itu memiliki yang namanya hak, di mana kita tidak boleh mengambil dan kita tidak boleh mendiskriminasi hak orang lain. Makanya kita harus saling menghormati. Kemudian wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan.
pada pasal 28 ayat 2. Kemudian wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1. Nah, adapun pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab aparat pemerintahan terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak dan kewajiban warga negara, perlu menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu menyebarluaskan pemahaman hak dan kewajiban warga negara kepada masyarakat. Jadi kita harus menyebarluaskan, mensosialisasikan tentang hak dan kewajiban warga negara supaya mereka mengetahui apa sih hak mereka dan juga apa sih kewajiban mereka. Kemudian menciptakan suasana yang kondusif. Artinya situasi yang kondusif itu adalah situasi yang terkendali, aman. Nah, kemudian secara kontinu melakukan pengkajian, penelitian, arat menyempurnakan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan masyarakat. Kemudian peningkatan kualitas kemampuan aparatur pemerintahan dan juga penegak hukum. Nah, juga kemudian menggalang partisipasi dan dukungan masyarakat. Kemudian adapun pelanggaran hak dan kewajiban. Ya, contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama itu pembersihan PKI di tahun 1965 sampai 1966. Kemudian penembakan misterius terjadi pada tahun 1982 sampai 1986. Ada lagi tragedi Talang Sari terjadi pada tahun 1989. Kemudian tragedi Rumah Gedung Aceh pada tahun 1989 sampai 1998. Kemudian pembunuhan Marsina terjadi pada tahun 1993. Tragedi Terasakti pada saat mahasiswa melakukan unjuk rasa terhadap pemerintahan Soeharto pada tahun 1998. Kemudian penculikan aktivis 97 dan 98. Itu terjadi pada tahun 1997 dan 1998. Kemudian tragedi Semanggi 1 dan juga Semanggi 2 terjadi pada tahun 1998 sampai 1999. Bom Bali 1 dan 2 tahun 2002 sampai tahun 2005. Dan terakhir pembunuhan Munir. Munir ini salah satu aktivis yang menghilang pada tahun 2004. Sebenarnya masih banyak kasus contoh-contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, cuma kita tidak bisa menguraikan satu persatu. Nah, kemudian pelanggaran hak dan kewajiban dan contoh-contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, yang pertama itu tidak atau menghindari membayar pajak. Jadi ketika kita sudah dikenai wajib pajak tapi tidak membayar, maka itu sudah menjadi pengingkaran kewajiban. Nah, kemudian melanggar hak asasi manusia lain. Melanggar hak asasi manusia lain. Karena yang saya jelaskan sebelumnya tadi bahwa setiap manusia itu punya hak asasi tersendiri dan kita harus menghormati hak asasi manusia lain. Kemudian pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar.
pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar. Kemudian tidak ikut serta dalam pembelaan negara. Kemudian tidak ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Kemudian tidak menaati peraturan lalu lintas. Ini sering sekali. Kemudian merusak fasilitas umum dan membuang sampah sembarangan. Sama. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan. Misalkan dalam lingkungan itu sedang diadakan kegiatan untuk kerja bakti, gotong royong, terus dia tidak berpartisipasi, yaitu bisa dikategorikan sebagai pengingkaran kewajiban. Kemudian tidak jujur dan melakukan kejahatan korupsi. Faktor penyebab pelanggaran hak dan kewajiban. Jadi ada faktor yang bisa menyebabkan seseorang itu melakukan pelanggaran hak dan mengingkari kewajibannya. Yang pertama itu adalah sikap egois yang berlebihan. Jadi sikap egois yang berlebihan ini memicu terhadap penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dikarenakan sikap egois ini adalah sikap yang ingin selalu menang. Pokoknya salah. Kalau maupun dia salah, dia pokoknya harus selalu menang. Kemudian rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Mungkin mengacu kepada pemahaman terhadap persatuan berbangsa dan bernegara. Kemudian sikap tidak toleransi. Merasa dirinya paling benar. Dan tidak mau menghormati orang lain. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan. Ini untuk para pemimpin di daerah, tingkat daerah maupun tingkat nasional. Kemudian ketidaktegasan aparat penegak hukum. Jadi kalau aparat penegak hukum tidak tegas, tidak jujur dalam memberikan keputusan, maka itu hukum lagi itu disepelekan oleh oknum-oknum yang ingin melakukan kejahatan. Kemudian penyalahgunaan teknologi. Inilah yang menyebabkan maraknya yang namanya berita hoax di tengah-tengah masyarakat. Dan itu merupakan suatu pelanggaran pada faktor penyebab pelanggaran hak dan kewajiban. Kemudian kesimpulan, hak dan kewajiban warga negara telah diatur dalam Undang-Undang 1945. Tetapi masih banyak terjadi permasalahan dalam hal pelaksanaan maupun penerapan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Sejatinya kita sering menuntut hak namun melupakan kewajiban yang harus dijalani. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang bermoral harus menegakkan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, rasa keadilan lebih kita rasakan di dalam kehidupan ini. Jadi itulah tadi beberapa poin yang sempat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.